Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mas-mas yang sudah hadir di sini. Ada Mas Gilang, ada Mas Andi, dan juga Mas Oki. Halo, apa kabarnya? Keren-keren di sini. Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Ini adalah para pendiri Bimbel Bakti Nusantara ya, manajemennya dan juga pengelolanya. Ide yang sangat cemerlang sekali. Tadi sempat kita ngobrol-ngobrol saat talk show ya. Dan di sini kalau nggak salah berdirinya pada kemarin tahun 2025 sampai sekarang. Berarti ini masih baru banget, 1 tahun berjalan ya. Dan kayaknya untuk kegiatan-kegiatannya juga sepertinya kita butuh untuk mendengarkan penjelasannya, spill di sini kayak gimana program-programnya, mengenai apa enggak, terus kemudian sasarannya itu siapa saja, terus ini dibuat itu untuk para generasi muda agar seperti apa begitu loh. Ini mungkin Mas Gilang, Mas Andi, Mas Oki sudah ada gambaran-gambaran yang di sini bisa dipromosikan supaya nanti yang masuk di Bimbel Bakti Nusantara ini nggak sekedar ratusan tapi ribuan. Amin. Ya silakan, ini siapa dulu, Mas Gilang dulu mungkin ya. Boleh. Baik Mbak Dinda, terima kasih. Jadi sebenarnya dari Bimbel Bakti Nusantara itu awalnya memang kami itu target sasarannya itu lebih ke anak atau siswa SLTA sederajat. Awalnya dimana, gitu. Iya betul. Dimana itu memang awalnya kami mempersiapkan untuk menuju ke kedinasan dan juga menuju ke perguruan tinggi negeri. Tapi kami tentu tidak ingin membatasi kebermanfaatan tersebut. Sehingga kami juga memfasilitasi bagi para peserta didik mulai dari jenjang SD, SLTP atau SMP, kemudian sampai SMA. Dan terlebih untuk saat ini program terbaru dari pemerintah itu kan juga ada ujian TKA, di mana itu setiap jenjangnya ada dan itu sangat penting bagi para peserta didik sebelum menuju ke jenjang yang selanjutnya. Sehingga kami mengharapkan dengan adanya pola ini kami dapat membantu para peserta didik yang ada di Jepara ini menuju kampus impiannya atau profesi impian ke depan. Membantu itu. Ya di sini. Betul, ya. Baik. Ini tadi mungkin sempat disampaikan tahun 2025, lebih tepatnya itu tanggal berapa mungkin, kemudian tercetus ide bertiga ini awalnya flashbacknya seperti apa sehingga Bimbel Bakti Nusantara ini berdiri gitu ya Mas ya. Dan testimoninya selama kurun waktu hampir 1 tahun ini sudah menghasilkan apa saja. Selain Mas Gilang di sini ada Mas Andi, mungkin bisa menjawab Mas. Oke, terima kasih Kak Dinda untuk waktu dan kesempatannya. Untuk awal tahun kita melangkah, kami sebetulnya dari masing-masing orang yang berbeda. Jadi Kak Gilang itu dulu pas waktu kuliah dia anak organisatoris. Kak Gilang itu sangat aktif sekali. Senang berorganisasi. Betul sekali. Bahkan beliau itu dulu pernah menjabat sebagai ketua KMJS Pusat UNES. Semarang ya Kak ya? Aktivis. KMJS Semarang. Kebetulan kemudian saya dulu suka berkecimpung di dunia riset gitu. Jadi dulu alhamdulillah jadi Mapres 2 UNES tahun 2022. Dan sama Pak Oki ini saya ketemu Kak Oki itu baru mungkin 2 tahun ke belakang dan ketemunya ya udah jadi orang gini kan. Karena kebetulan Kak Oki ini udah ASN gitu. Nah dari ketiga ini kami punya latar belakang yang berbeda, tapi kami sama-sama putra Jepara. Kami pengen membawa para pemuda Jepara ini untuk lebih grow up lagi dengan potensi dan bakat yang mereka punya untuk mencapai impian masing-masing. Nah untuk tahun berdirinya Bimbel ini saya agak lupa untuk tanggal yang berapa, tapi waktu itu di bulan Juli. Bulan Juli. Nanti bisa anniversary ya. Udang Dinda dan krunya. Boleh. Kami tercetus ide nama Bakti Nusantara. Kenapa kok namanya Bakti? Karena pada awalnya kami kan fokusnya ke kedinasan. Nah, orang-orang yang sudah lolos ke kedinasan bisa menjabat sebagai TNI, Polri gitu ya, atau sekolah kedinasan yang lain. Itu kan harapannya ketika lulus dia akan berbakti untuk bangsa gitu kan. Ya akhirnya namanya Bakti Nusantara aja gitu. Namun seiring berjalannya waktu sama Kak Gilang tadi, kami tidak ingin membatasi kesempatan ini hanya untuk yang fokus pada kedinasan, tapi kami coba perluas lagi untuk fokus ke TKA, kemudian ada UTBK, SNBT, kemudian bahkan sampai bimbel-bimbel privat di kelas-kelas kecil. Ada privat di kelas kecil juga? Iya ada, mulai di jenjang SD, SMP, dan SMA. Berkenan datang ke rumah-rumah? Iya benar.
Iya, jadi tentor kami siap buat datang ke rumah-rumah yang siap buat kemudian les kepada kami, gitu Kak Dinda. Iya. Wah, luar biasa ya ini ya. Dan ini tadi sempat saya bertanya, belum sempat disinggung ya, tentang hasil selama kurun waktu hampir 1 tahun ini. Sudah ada menghasilkan seperti apa yang bisa kita banggakan gitu loh Mas ya. Mas Andi mungkin? Di proyek pertama kami membuka les TKA atau tes kemampuan akademik ya. Waktu itu kita mulai dari jenjang SLTA pada waktu itu. Siswa yang kami bina waktu itu sekitar ada 36. Dan kami juga konsep les pada waktu itu sangat menarik Kak Dinda. Jadi kami les sambil ngopi dengan budget yang sangat minim. Jadi setiap pertemuan itu kurang lebih tidak ada 10.000. Memanfaatkan tren ini ya, trennya ya. Ngopi-ngopi gitu ya. Di situ disisipi les. Betul sekali. Karena lihat antusiasme orang-orang Jepang khususnya anak muda itu pada suka nongkrong, ngopi di pinggir jalan gitu ya. Kami konsep bimbel ini tidak lagi hal yang ekspensif buat masyarakat kalangan atas, tapi juga bisa dirasakan oleh kita yang mungkin masih di bawah gitu. Nah, di bimbel TKA waktu itu dari 36 siswa kami, alhamdulillah ada beberapa siswa kami yang mendapatkan nilai terbaik di sekolahnya. Seperti di SMK Islam itu ada Mas siapa namanya? Mas Atta, itu dia mendapatkan nilai terbaik di matematika. Kemudian di Man 1 Jepara juga ada Mbak Viola, itu luar biasa, pinter sekali anaknya. Itu kemarin mendapatkan nilai terbaik juga di sana. Gitu. Jadi hasilnya sudah luar biasa. Sayang sekali nggak ada di sini ya. Sayang sekali. Iya. Tapi setidaknya sudah ada ya bukti-bukti nyata yang selama kurun waktu 1 tahun ini tidak sia-sia perjuangan kita di ini Bimbel Bakti Nusantara ini. Mas Oki, gimana nih Mas Oki? Seorang PNS ya. PNS muda yang keren ya, di sini mungkin bisa disampaikan kayak gimana itu program-program yang diajarkan kepada para peserta bimbel ini, guru-guru pengajarnya kan ini kalau bertiga bukan guru pengajar, kalau kami mengatakan guru pengajar ya. Kalau Mas Gilang tadi apa Mas? Profesi. Iya. Dari guru kejuruan. Guru kejuruan gitu ya. Kalau di sini ada berapa guru yang sudah ikut bergabung di Bimbel Bakti Nusantara ini untuk memberikan bimbingan kepada pelajar siswa itu tadi? Oke, untuk guru pengajarnya kalau yang familiar kita tentor. Tentor. Ya, kalau tentor sendiri kita ada di pastinya berapa ya kayak belasan? 12-an. Itu tentor-tentor pilihan? Iya, tentunya. Kualifikasinya salah satunya seminim-minimnya itu S1 dengan pengalaman mengajar yang relevan tentunya. Ya secara kapabilitas dan juga relevannya kita selalu ukur Kak. Jadi kita juga mencari tentor punya kualifikasi tertentu. Berarti bertiga ini bukan tentor ya? Manajemen berarti? Manajemen. Oke, manajemennya. Iya. Nah tentor itu pasti secara kualifikasi dan juga kompetensinya kita seleksi secara ketat Kak. Nah untuk jumlahnya tadi belasan seperti itu. Rata-rata di kita setidaknya sudah menempuh pendidikan profesi guru dan juga beberapa sudah magister juga tentunya. Iya. Sudah berpengalaman di bidangnya masing-masing tentunya dan juga menyinggung sedikit tentang implementasi pembelajaran di kita seperti apa. Nah, kita berangkat dari kondisi ideal dan juga kondisi faktual, artinya kita juga membaca fenomena betul. Kita baca fenomena dari anak sekarang, dari fenomena digitalisasi itu seperti apa. Kita mengemas pembelajaran itu secara menyenangkan tentunya, joyful. Nah, salah satunya sudah kita implementasikan pada TKA SLTA tadi Kak. Kita belajar sambil ngopi. Ya. Tentu untuk menjaga kualitas kita modenya blending Kak. Kita seminggu dulu itu 4 kali pertemuan, 2 pertemuan di kafe, 2 pertemuan di ruang kelas. Artinya selain joyful juga secara kualitas tetap kita jaga dan pertahankan. Di kita juga ada manajemen standar mutu, artinya ada penjamin mutu dan juga membedah secara teknis juga untuk kita kasihkan ke tentor. Artinya cara pengajaran yang sesuai dan baik berdasarkan riset kita terhadap fenomena yang ada itu seperti apa. Jadi semuanya aman ya, aman terkendali. Tapi untuk lebih lanjut sepertinya nggak bisa di-spill Kak, karena itu cukup rahasia dapur.
Enggak, saya cuma pengen tahu ya, sebetulnya Bimbel Bakti Nusantara ini tadi sempat saya dengar juga datang ke sekolah-sekolah ya, sistem pengajarannya atau nongki-nongki ya, kayaknya asik gitu ya. Berarti selama ini memang yang diajarkan seperti sistemnya, Mas Gilang? Iya. Seperti apa? Jadi selama ini memang kami bermitra dengan beberapa sekolahan dan salah satunya program yang saat ini sedang berjalan itu ada 2, TKA untuk SMP itu di MTS Malida Mlonggo, itu juga kami bermitra dengan sekolah tersebut. Ya. Dan juga memang untuk pesertanya pun memang dari sekolah tersebut. Jadi memang kami memanfaatkan ruang dan juga waktu yang ada di sana. Jadi kami menyesuaikan dengan tadi yang disampaikan Kak Oki terkait kondisi siswa dan lain sebagainya. Itu kami juga melakukan analisis kira-kira kondisi siswa di MTS Malida Mlonggo itu seperti apa, sehingga kami pun menyesuaikan untuk proses pembelajarannya. Kemudian untuk program yang kedua ini pun kami karena memang memfasilitasi untuk seluruh siswa SMA SMK se-Jepara, sehingga kami mengadakan les untuk yang UTBK SNBT ini kami adakan di area Jepara Kota. Dan kami bermitra dengan SMK Islam untuk memberikan peminjaman tempat untuk bisa kami gunakan seperti itu, sehingga dari teman-teman siswa ini yang dari Mlonggo, dari Cangaan dan sebagainya ini nanti bisa berkumpul di area Jepara. Di area situ ya. Nanti kita juga ajukan kemitraan baru Kak. Iya. Risa tentunya. Boleh. Kita ada ruangannya, bisa dikira-kira lah itu muat berapa. Silakan nanti disepil-sepil ya, dilihat-lihat ya Mas ya. Habis Lebaran kita mulai launching. Oke, di sini selain pembimbingan untuk menuju ke jenjang yang lebih tinggi ya, misalnya ke perkuliahan untuk tingkat SLTA. Selain itu kalau tak lihat itu ada semacam kayak bimbingan konseling juga ya, untuk menuju ke siswa agar siswa itu lebih terarah, betul sekali. Lebih fokus dan lebih ada bimbingan. Kayaknya seperti itu. Gimana ya? Kayak gimana ini? Ini khususnya buat peserta kami di UTBK SNBT. Jadi kadang memang dari mereka ada kebingungan. Kebingungan antara memang ekspektasi orang tua yang menginginkan anaknya untuk ambil jurusan A, B, dan C, ternyata anaknya nggak passion di sana gitu. Kemudian yang kedua dari pengalaman kami juga dulu melalang buana di kampus-kampus Indonesia, kami punya beberapa pengalaman gitu kan. Jadi secara kultur akademik di UGM, di UNS, di UNES, di ITB itu seperti apa, insya Allah kami udah memahami, sehingga kami bisa mengarahkan mereka. Jika besok misalnya passionmu itu di bidang seni, cobalah ambil ini insya Allah bisa survive buat 10 tahun yang akan datang. Jadi kami mengarahkannya bukan hanya kepada pemilihan jurusan, tapi kepada karir lanjutan. Manfaatnya ke depan. Karir untuk ketika dia sudah lulus S1 seperti apa, gitu Kak Dinda. Jadi ini pun gratis Kak Dinda. Ini menjadi fasilitas dari kami, bagi teman-teman yang bergabung di UTBK SNBT, kami fasilitasi buat bimbingan pemilihan studi lanjut dan juga persiapan karir lanjutan gitu. Nggak gitu Mas, tadi sempat juga menyampaikan bahwa di sini di Bimbel Bakti Nusantara semuanya ada fasilitas, kita juga memberikan dorongan kepada siswa untuk menuju ke jenjang yang lebih jauh dengan bimbingan-bimbingan. Ada yang gratis, ada yang hanya harga murah. Terus pemasukannya gimana ini Mas? Saya kok jadi iba gitu loh. Masa ini pejuang-pejuang tangguh hanya tidak terus kemudian finansial kita dipikirkan gitu Mas. Seperti apa itu? Kita dapat hasil dari mana gitu loh ya. Maksudnya kita itu mas bertiga ini lah. Kayak gimana itu Mas? Jujur saja untuk program-program yang kita laksanakan Kak Dinda, mulai dari les TKA, kemudian UTBK SNBT, kami itu rata-rata membudget untuk sekali pertemuan per masing-masing anak itu tidak kurang lebih dari 10.000. Itu cukup Mas? kita putar karena tadi sempat menyampaikan ada belasan tutor tentor nah itu loh. Jadi kami memang akomodir di sana di UTBK SNBT ini ada 4 tentor kan. Kebetulan memang yang daftar sekarang ada 14 anak ya yang bergabung sama kami, dan tentornya ada 4. Jadi kami harus memikirkan buat membayar tentor itu, kemudian penyewaan tempat ya kan, kemudian untuk beli buku, bahan ajar dan semacamnya. Memang ini profitnya tidak banyak kan, tapi bisa buat akomodasi tadi. Karena syukur kalau cukup. Karena kami memang tidak hanya sekedar profit oriented, tapi kami juga memberikan value kebermanfaatan buat peserta Jepara khususnya seperti itu.
Benar-benar ya, ini perjuangan yang diawali dengan gigih ya, semoga nanti kedepannya bisa semakin lebih baik ya Mas ya. Amin. Dan di sini kami juga pengen tahu nih Mas, hasil dari pengajaran bimbel di Bakti Nusantara ini, testimoninya apakah memang mereka sudah memang nyata-nyata setelah dari belajar di bimbel Bakti Nusantara ini ada sesuatu yang bisa dibanggakan gitu. Kayak gimana itu Mas Oki? Tentu untuk hasil itu sendiri kita bisa lihat dari keberlanjutan program yang diikuti. Artinya ya emang kualitas adalah iklan terbaik kan. Iya betul. Ya ketika beberapa di kita yang mengikuti program UTBK ini adalah alumni dari TKA SLTA. Artinya ada kepuasan dari mereka yang tentunya kembali lagi untuk mencicipi program baru kita dan juga merasakan manfaatnya seperti Kalau itu. pengen pemula mendaftar gitu ya, belum tahu seperti apa, itu caranya gimana ya? Betul. Iya. Jadi untuk saat ini kami memang belum memiliki tempat pasti, sehingga memang untuk menghubungi kami itu yang pertama bisa mencari sosial media kami, Mbak Dinda. Jadi kami punya Instagram itu Bimbel Bakti Nusantara, dan juga ada TikTok itu juga kami. Iya betul. Dan juga kami nanti akan ada nomor admin yang bisa dihubungi di sosial media akan kami. Ada, berarti ini sudah ada nomor admin yang nanti membantu dengan senang hati. Nomornya hafal Mas, bisa disipil di sini? Bisa. Ya, silakan. Nomornya itu 085 157 515 366. Itu nanti buat teman-teman yang nanti berminat atau tertarik untuk ikut join di Bimbel Bakti Nusantara bisa langsung menghubungi. Bisa langsung ke situ ya. Kayaknya menjanjikan banget dan menyenangkan ini. Apalagi ini yang manajemennya keren-keren, masih muda-muda, berapi-api semangatnya, dan ini jiwanya sangat membara. Mas Andi nih kayaknya gimana nih harapan-harapan ke depan untuk para peserta yang sudah masuk di bimbel supaya lebih cerdas, lebih tangguh, lebih luar biasa, mencontoh generasi muda yang kuat baja gitu. Kalau mas-mas ini kan pejuang tangguh, ya mencontoh perjuangannya yang tangguh ini kayak gimana ini harapannya? Kami melihat bahwa anak-anak yang tergabung di bimbel kami ini sudah punya kemauan lebih untuk mereka masuk ke perguruan tinggi. Jadi minatnya sudah ada Kak Dinda ini. Tinggal kita pola dikit-dikit gitu kan dengan program-program yang kami adakan. Nah, kami tentunya berharap sekali dengan adanya Bimbel Bakti Nusantara ini dengan harga yang memang bisa dijangkau untuk semuanya. Jadi bimbel itu tidak lagi hal yang ekspensif yang sangat mahal, tapi semua kalangan bisa untuk masuk di belajar. Memang ada fenomena yang mengatakan bahwa masuk bimbel mahal banget gitu loh. Betul. Ya. Iya. Tapi ini enggak ya. Ini enggak. Kami menghadirkan buat teman-teman yang mungkin secara kemampuan finansial belum terlalu kuat, kami bisa masuk gitu. Bahkan juga kami beberapa kali ada menerima cicilan gitu, jadi nggak masalah. Oh boleh ya? Boleh sekali. Wah, Jadi kok ramah banget sih, kayaknya harganya sangat ramah gitu. Kalau mungkin boleh spill harganya? Iya silakan. Untuk di UTBK SNBT ini ada 28 kali pertemuan. Iya, 28 itu kali. untuk pre-launching kami kemarin itu hanya 300.000 rupiah. Wih, 28 kali pertemuan itu berarti sehari masuk sekali? Atau sehari bisa 2 ditempuh jam. Bisa ditempuh seminggu 2 kali gitu atau? Ya, untuk pertemuan kami seminggu, frekuensinya 2 sampai 3 kali seminggu. Gitu ya, seminggu ya. Iya. Berarti ada 2 bulanan Iya, ya. jadi gitu ya. kami launching itu bulan Februari sampai nanti mendekati teman-teman tes UTBK SNBT. Gitu. Hanya 300.000 untuk 28 kali pertemuan. Di mil mana coba ada seperti ini? Terus di situ ada tambahan-tambahan bimbingan counseling yang luar biasa ya. Dan ada nongki-nongki di kopi-kopi shop itu tadi ya. Asik banget gitu. Dan meskipun itu tergolong bisa dibilang murah, itu pun kami tidak tanggung-tanggung untuk memberikan fasilitas ke para peserta. Betul sekali. Mulai dari bimbingan konseling, bahkan kami memandu sekecil untuk mendaftar UTBK-nya pun nanti akan kami pandu juga. Iya, kalau pengen bingung mau mendaftar kemana, dipandu terus ya. Bahkan kalau mungkin butuh pendampingan, didampingi ya. Karena ada dari peserta kami itu yang sudah gap year Kak Dinda. Jadi udah 1-2 tahun yang lalu lulus SMA gitu dan pengen kuliah dan bertemu sama kami. Akhirnya kan untuk kayak pendaftaran akun UTBK gitu kan mereka masih bingung. Jadi nanti ada satu pertemuan dari kami yang fokus untuk pembuatan akun dan pelengkapan administrasinya. Jadi kami bantu mulai dari belajarnya, proses pendaftarannya, bahkan kalau misalnya perlu nanti dari kami sudah menyediakan ya Kak armada untuk
kita berangkat bareng-bareng tes ke kampus UTBK-nya gitu kan. Itu asik banget ya. Apalagi kalau yang pengen diantar cewek ya. Iya. Mas Oki, gimana nih Mas Oki? Kayak gimana nih tambahannya harapan-harapan kepada semua saja di Bimbel Bakti Nusantara ini Mas Oki? Tentu dengan mimpi-mimpi yang luar biasa dari generasi Jepara, semoga mereka menemukan kita untuk bisa berkolaborasi, artinya untuk merajut mimpinya, mengantarkan mereka untuk menuju mimpi mereka, kampus impian. Banyak sekali fenomena yang kita lihat, artinya banyak keinginan yang tidak terfasilitasi karena label tadi. Wah keren ya ikut bimbel gitu. Artinya kan kalau ada gap yang cukup jauh ya yang dirasa mereka bimbel kan, kayaknya gitu. mahal gitu ya. Nah kita hadir untuk sebagai solusi dari keterbatasan mereka. Harapannya tentu mereka dapat meneruskan dan juga menjadi generasi yang lebih baik tentunya menuju Indonesia Emas. Amin. Jadi memang sekali lagi kita tidak hanya profit oriented Kak Dinda, tapi lebih kepada menebar kebermanfaatan. Menebar kebermanfaatan. Iya. Terutama putra-putra Jepara. Betul generasi sekali. yang akan datang ini supaya bisa bangkit lebih baik. Betul. Satu visi, satu misi, yaitu kita sekuat baja. Seperti mas-mas bertiga ya. Terima kasih ya Mas selamat berjuang untuk Bimbel Bakti Nusantara. Semoga kedepannya semakin keren luar biasa. Amin. Sukses terus. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.